Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dibrastio dari kelompok 4, mereview jurnal yang sedang dipublis atau yang sudah dipublis dengan judul implementasi kontrol lampu otomatis berbasis sensor LDR dan mikrokontroller Arduino. Pertama, abstrak. Konsumsi energi listrik di penerangan rumah tangga dan gedung komersial mencapai 20-30% dari total penggunaan listrik, dengan pemborosan signifikan akibat lampu yang tidak dimatikan saat tidak diperlukan. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol lampu Arduino Uno untuk meningkatkan efisiensi energi. Sistem dirancang menggunakan intensitas cahaya, relay modul dan switching lampu, dan resistor 10 kilo ohm sebagai voltage divider. Metode penelitian ini meliputi perancangan hardware merespon perubahan intensitas cahaya dengan waktu respon rata-rata 0,8 otomatis dan akurasi 100%. Pengujian efisiensi ini energi menunjukkan penghematan rata-rata 35,2% atau 21,1 watt per hari dibandingkan penggunaan manual. Sistem ini dapat diimplementasikan untuk penerangan rumah, gedung, atau area publik sebagai solusi hemat energi dan ramah lingkungan yang praktis dan terjangkau. Kata kunci dari abstrak ini adalah Arduino Uno, sensor LDR, kontrol otomatis, efisiensi energi, dan hemat energi. Perkenalkan, nama saya Afrizal Arya Surya Permana dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan pada bab pendahuluan. Untuk pendahuluan, konsumsi energi listrik untuk penerangan merupakan salah satu komponen terbesar dalam penggunaan energi di rumah tangga dan gedung komersial. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa sektor rumah tangga mengonsumsi sekitar 40% dari total konsumsi listrik nasional, dengan penerangan menyumbangkan 20-30% dari konsumsi tersebut. Penggunaan lampu yang tidak efisien seperti lupa mematikan lampu saat tidak diperlukan atau menyalakan lampu pada siang hari menyebabkan pemborosan energi yang signifikan. Perkembangan teknologi Internet of Things dan sistem otomasi telah membuka peluang untuk mengembangkan solusi cerdas dalam pengelolaan energi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah sistem kontrol lampu otomatis yang dapat menyesuaikan kondisi penerangan berdasarkan intensitas cahaya lingkungan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penggunaan, tetapi juga berkontribusi pada penghematan energi dan pengurangan emisi karbon. Mikrokontroller Arduino telah menjadi platform populer dalam pengembangan sistem otomasi karena kemudahan penggunaan, biaya terjangkau, dan dukungan komunitas yang luas. Kombinasi Arduino dengan sensor Light Dependent Resistor atau LDR menawarkan solusi praktis untuk mengimplementasikan sistem kontrol lampu otomatis dengan biaya yang ekonomis. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi implementasi sistem kontrol penerangan otomatis. Penelitian oleh Santoso dan Wijaya mengembangkan sistem lampu pintar menggunakan Arduino dan sensor PIR untuk deteksi gerakan menghasilkan penghematan energi 40%. Kusuma et al. Mengimplementasikan kontrol lampu berbasis LDR dengan tambahan timer untuk optimasi penggunaan daya. Prasetyo mengintegrasikan sistem kontrol lampu dengan platform IoT untuk monitoring dan kontrol jarak jauh.
Penelitian ini telah memberikan fondasi namun masih menyisakan ruang untuk sistem yang lebih sederhana dan fokus pada optimasi threshold deteksi cahaya dengan analisis komprehensif terhadap efisiensi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Thorik Sail Alifian dari kelompok 4 meneruskan presentasi yang tadi, bab 3, yaitu metodologi yang digunakan adalah eksperimen rancang bangun sistem alat dan bahan. Penelitian ini menggunakan komponen-komponen yang tercantum dalam tabel 1, yakni 1. Arduino Uno. Kegunaan pengendali utama sistem mendukung pemrograman dan Arduino dan mampu mengendalikan perangkat keras eksternal seperti sensor dan aktuator. Yang kedua, sensor LDR. Kegunaan mendeteksi intensitas cahaya lingkungan dan mengubahnya menjadi nilai resistensi. Yang ketiga, resistor 10 kilo ohm. Kegunaan membentuk rangkaian voltage divider dengan sensor LDR. Yang keempat, relay modul 5 volt 1 channel. Mengontrol switching lampu AC 220 volt secara otomatis melalui sinyal digital dari Arduino. Yang kelima, lampu LED 220 volt 5 watt. Kegunaan output penerangan yang dikontrol oleh sistem. Yang keenam, kabel jumper. Kegunaan menghubungkan komponen-komponen dalam sistem. Dan yang ketujuh, breadboard. Kegunaan media untuk merangkai komponen elektronik. Dan yang ke-8, adaptor 9 volt 1 ampere. Kegunaan sumber tegangan. Yang ke-9, multimeter digital untuk Arduino menggunakan tegangan dan arus dalam pengujian. Yang ke-10, lux meter. Kegunaan mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux. Perangkat lunak ada 3, yakni Arduino IDE. Kegunaan membuat kode pemrograman yang akan digunakan pada sistem. Yang kedua, serial monitor. Kegunaan monitoring dan debugging nilai sensor secara real time. Dan yang terakhir, Microsoft Excel. Pengolahan dan analisis data hasil pengujian. Skematik rangkaian elektronik. Sistem kontrol lampu otomatis dirancang dengan konfigurasi voltage divider untuk sensor LDR dan relay modul untuk switching lampu AC seperti yang ditunjukkan pada gambar. Skematik rangkaian sistem. Rangkaian sensor LDR menggunakan konfigurasi voltage divider dengan resistor tetap 10 kilo ohm. Tegangan output dari voltage divider dihubungkan ke pin analog Arduino. Relay modul dihubungkan ke pin digital 8 Arduino dengan pin VCC. Relay ke 5 volt Arduino. GND ke ground dan IN ke 8. Lampu LED 220 volt terhubung ke terminal NO atau normally open relay. Implementasi program. Program Arduino ditulis menggunakan bahasa C++ dengan struktur yang sederhana dan efisien. Metode pengujian sistem dilakukan melalui beberapa tahap untuk memvalidasi kinerja dan efisiensi sistem, yakni ada 3 pengujian. Yang pertama, pengujian fungsional komponen. Kedua, pengujian kinerja sistem. Dan ketiga, pengujian efisiensi energi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada implementasi kontrol lampu otomatis berbasis sensor LDR dan mikrokontroler Arduino. Pada kalibrasi sensor LDR, sensor menunjukkan hubungan nonlinear antara intensitas cahaya dan nilai ADC. Threshold optimal menunjukkan 500 ADC atau sama dengan 300 lux. Range nilai menunjukkan 90 ADC atau cahaya penuh hingga 980 ADC atau gap total. Pada kinerja sistem, respon DC menunjukkan akurasi 100% pada semua kondisi pencahayaan. Sistem bekerja lebih stabil di berbagai kondisi gelap, redup maupun terang. Tidak ada switching atau bouncing pada nilai. Untuk waktu respons, rata-rata menunjukkan 0,8 detik lebih cepat dari penelitian jenis yang umumnya 1-2 detik. Gelap ke terang 0,3 detik, terang ke gelap 0,83 detik. Pada efisiensi energi bisa mengalami penghematan signifikan, yaitu 35,2% penghematan energi versus penggunaan manual. Pada prediksi, bulanan mencapai 980
Rp18.000 dan untuk tahunan Rp10.960. Ini bisa mengurangi 7,7 kWh per tahun. Untuk analisis ekonomi, kita bisa berinvestasi Rp150.000 dan payback period single lane bisa mencapai 13,7 tahun. Dan pada skala komersial yaitu 100 lampu bisa digunakan untuk 19 bulan. Pada kelebihan sistem, respon real time lebih cepat, instalasi sederhana yang biaya terjangkau. Keandalan tinggi yaitu menunjukkan 100% akurasi ramah lingkungan, tidak perlu intervensi manual. Untuk potensi aplikasi rumah tinggal menunjukkan 30-40% penghematan, sedangkan kantor atau gedung menunjukkan 35-45% penghematan. Untuk kesimpulan utama, sistem berhasil menghemat energi 35,2% dengan akurasi 100% dan waktu respons 0,8 detik, menjadikannya solusi praktis dan ekonomis untuk efisiensi. Berdasarkan penguji yang dilakukan sebanyak 10 kali untuk setiap skenario, sistem menunjukkan waktu respon yang sangat baik. Waktu respon rata-rata yang dicapai adalah 0,8 detik. Dengan detail 0,73 detik untuk transisi gelap ke terang, 0,83 detik untuk terang ke gelap, dan 0,87 detik untuk perubahan bertahap. Waktu respon ini sangat memadai untuk aplikasi kontrol yang penerangan dan tidak menimbulkan tidak nyaman bagi pengguna delay. Delay yang terjadi dipengaruhi oleh 3 faktor utama: pembacaan sensor ADC sekitar 10 mikrodetik, pemrosesan di microcontroller 400 milidetik, dan waktu switching relay 10 milidetik. Dari segi akurasi, sistem berhasil mencapai tingkat akurasi 100% pada semua kondisi pencahayaan yang diuji, mulai dari kondisi gelap total hingga cahaya penuh. Sensor LDR memberikan pembacaan yang stabil dan konsisten, sementara relay merespon sinyal kontrol tanpa error switching atau bouncing. Hasil penguji efisiensi energi selama 7 hari menunjukkan pencapaian yang signifikan. Sistem otomatis mampu menghemat energi rata-rata 35,2% dibandingkan dengan penggunaan manual, dengan penghematan harian berkisar antara 31,7% hingga 38,3%. Dalam rangka konkret, untuk lampu LED 5 watt yang pada penggunaan manual menyala selama 12 jam per hari, sistem otomatis hanya menyala lampu rata-rata 7,8 jam per hari. Ini menghasilkan penghematan 21,1 watt per hari atau 0,633 kW per bulan. Jika kita bandingkan dengan penelitian sejenis, hasil ini sangat kompetitif. Penelitian Atmoko dan Rianti mencapai waktu respon 1,2 detik, sementara sistem kami mencapai 0,8 detik sampai lebih cepat 33%. Bahkan lebih cepat dibanding dengan penelitian Kusuma yang menggunakan kombinasi LDR dan dimmer dengan penghematan 32%. Sistem kami mencapai 35,2% tanpa kompleksitas tambahan. Penelitian Prasetyo dengan integrasi IoT memang mencapai 38%, namun dengan biaya implementasi hampir 3 kali lipat. Dari analisis kerja, kami dapat mengidentifikasi beberapa kelebihan utama sistem ini. Pertama, respon yang cepat dan real-time dengan rata-rata 0,8 detik. Kedua, penghematan energi signifikan mencapai 35,2%. Ketiga, instalasi yang sederhana dengan biaya terjangkau hanya Rp150.000. Keempat, keandalan tinggi dengan akurasi 100% dan operasi stabil selama penguji 7 hari tanpa error. Kelima, tidak memerlukan intervensi manual sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna. Dan terakhir, sistem ini ramah lingkungan karena berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Tentu saja sistem ini memiliki beberapa keterbatasan
alasan yang perlu kami sampaikan. Pertama, sensor LDR dapat mengalami false trigger jika ada cahaya langsung dari lampu yang dikontrol, sehingga penempatan sensor harus tepat. Kedua, payback period cukup panjang, sampai 13,7 tahun untuk instalasi satu lampu. Namun, ini menjadi lebih visible untuk instalasi multi lamp, yakni 2,6 tahun untuk 10 lampu. Ketiga, sistem belum dilengkapi fitur komunikasi jarak jauh, threshold yang adaptif maupun data login untuk analisis jangka panjang. Berdasarkan hasil penguji sistem ini sangat berpotensi untuk diimplementasikan pada berbagai aplikasi untuk rumah tinggal, khususnya ruang tamu dan koridor dengan cahaya alami. Potensi penghematan mencapai 30-40%. Pada kantor atau gedung dengan jendela besar, potensi penghematan 35-45%. Area parkir semi outdoor bahkan dapat mencapai 40-50%. Dan untuk fasilitas umum seperti toilet dan tangga dan lain-lain, potensi penghematan sekitar 35-45%. Jika kita memproyeksikan implementasi skala komersial, misalnya gedung perkantoran dengan 100 lampu 10 watt, sistem ini dapat menghasilkan penghematan energi hingga 350 watt per hari atau kurang lebih 10,5 kW per bulan. Dengan tarif listrik saat ini setara dengan penghematan biaya sekitar Rp15.000 per bulan. Total investasi sekitar Rp3,5 juta untuk 100 titik lampu